Kusuma. Dan yang paling utama acara ini adalah Putri Swastrini Koster. Oke, dari Studio Barong saya yang tugas kali ini bersama tim kreatif Radio Barong ucapan selamat jumpa dan kita simak lagu pembuka di acara ini. Ingin kuludahi mukamu yang cantik, agar kau mengerti bahwa kau memang cantik. Ingin ku congkel keluar indah matamu, agar engkau tahu memang indah matamu. Harus ku akui bahwa aku pengecut untuk menciummu juga merabamu. Namun aku tak takut untuk ucapkan segudang kata cinta padamu. Perempuanku, jalan masih teramat jauh, mustahil berlabuh bila dayung tak terkayuh. Maaf cintaku, aku menggurui kamu. Jalan masih teramat jauh, mustahil berlabuh bila dayung tak terkayuh. Maaf cintaku, aku nasihati kamu. Maaf cintaku, aku menggurui kamu. Maaf cintaku, aku nasihati kamu. Maaf cintaku, aku menggurui kamu.
Kau yang jauh di sana, telah lama kau pergi, tinggalkanku sendiri. Dulu kita bersama jalani semua ini, suka dan duka. Oh, 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 ku selalu mengenangmu. Oh, meski kau tak merindukan aku, maaf aku mencintaimu, walau mungkin engkau tak mencintaiku. Tak ingin ku merubah apa yang telah kita lewati berdua. Ku ingin itu untuk selamanya. Oh, 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 hey, hey, hey. Mungkinkah ku bertemu dengan kau hari ini atau hari nanti? Ku kan selalu berharap temukan yang sepertimu untuk mengisi hatiku. Maaf aku mencintaimu, walau mungkin engkau tak mencintaiku. Tak ingin ku merubah apa yang telah kita lewati berdua. Maaf aku mencintaimu, walau mungkin engkau tak mencintaiku. Tak ingin ku merubah apa yang telah kita lewati berdua. Ku ingin itu untuk selamanya.
lagu telah saya hadirkan untuk kamu di sore hari ini dalam acara Gita Sastra yang ke-30 saat ini. Dan pada kesempatan ini hadir di studio untuk mengisi acara ini ada Beatle Class, kemudian juga ada adik kecil manis cantik Gauri, kemudian ini bapaknya Ardana Bukian, seorang ya penyair muda dari ujung timur Pulau Dewata. Dan seperti biasa acara ini akan kami serahkan ke Edi Arudi. Silakan ke Edi. Ini ada suasana yang beda di episode 30 nih Kak Fajar. Suasananya lebih menggelegar nih suaranya. Biasanya redup. Oke, ini apresiasi ini ada perbedaan vokal dari sebelumnya ini. Mungkin terpengaruh oleh Rina ini. Enggak juga sih. Karena ini kalau saya melihat kan sekarang dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa. Iya. Kalau biasanya kan monoton dari satu gitu kan. Tapi ini luar biasa loh. Ada yang kecil dari kecil, kemudian dari remaja agak dewasa. Ini remaja dewasa kan. Ini yang dewasa gitu. Dan saya yang udah ketinggalan, dia paling tua di sini dia. Oke, inilah tujuan kita sastra Kak Fajar dan iya, teman-teman Radio Barong di rumah. Kita di sini adalah sebuah media untuk memfasilitasi kegiatan bersastra yang ada di Kabupaten Buleleng. Makanya kami mengundang anak SD, anak SMP, anak SMA, anak kuliahan, sastrawan. Bahkan di sini ada anak kecil yang hari ini hadir. Di sini adalah tempat pembibitan sebenarnya, ya, pembibitan sastra. Regenerasi ya. Ya, sebab kenapa? Karena sastra itu, orang yang menggeluti sastra itu sedikit sekali, tetapi nilainya sangat besar. Nilai yang saya maksud adalah sastra itu bisa mengubah perilaku manusia. Ya, seperti istilahnya Pak Putu Satriakusuma ya. Iya. Sastra itu memanusiakan manusia gitu. Iya. Ya. Dan itu yang baru disadari pemerintah, makanya ada sastra masuk kurikulum sekarang. Dan mungkin itu akan jadi perbincangan kita sebentar. Setelah itu kita akan berbincang pemaknaan puisi dan maknanya. Kenapa seperti itu? Karena seperti kata Khairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Dan nyatanya benar, Khairil sampai sekarang hidup karyanya. Walaupun dia sudah tidak ada. Walaupun sudah tidak ada di usia 27 tahun. Oke, baiklah fans Radio Barong di rumah. Untuk menghangatkan suasana, saya minta Beatle Class dulu untuk membacakan sebuah karyanya. Lalu kita akan diskusikan pemaknaannya. Ya, silakan, siapa? Oke. Pertama-tama saya ingin membacakan puisi dari Khairil Anwar yang berjudul Ibu. Karena saya terinspirasi dari seorang ibu yang sangat mendambakan pada hati saya. Langsung saja, Ibu, karya Khairil Anwar. Pernah aku ditegur, katanya untuk kebaikan. Pernah aku dimarah, katanya membaiki kelemahan. Pernah aku diminta membantu, katanya supaya aku pandai. Ibu, pernah aku merajuk, katanya aku manja. Pernah aku melawan, katanya aku degil. Pernah aku menangis, katanya aku lemah. Ibu, setiap kali aku tersilap, dia hukum aku dengan nasihat. Setiap kali aku kecewa, dia bangun di malam sepi, lalu bermunajat. Setiap kali aku dalam kesakitan, dia obati dengan penawar dan semangat. Dan bila aku mencapai kejayaan, dia kata, bersyukurlah pada Tuhan. Namun, tidak pernah aku lihat mata di dukamu mengalir di pipimu. Begitu kuatnya dirimu, Ibu. Aku sayang padamu. Tuhanku, aku bermohon padamu, sejahterakanlah dia selamanya.
Baik, terima kasih. Oke, ini sungguh menyayat hati ini ya, pembacaan yang bagus. Ada irama dan ini semacam puisi repetisi ya, ada pengulangan untuk menekankan suatu. Pak Putu, gimana menangkap puisi itu, Pak Putu? Ya, saya sendiri mendengar ada ya, kesan kelirihan, tetapi tidak begitu sedih. Gitu. Ya, Itu ya. ada rasa terima kasih Ya. kepada ibu. Jadi si penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya karena selama ini ibunya memberikan sesuatu yang sebenarnya sangat berharga. Tapi menurut dia ketika dia rasakan itu kan dimarahi, kemudian merasa tidak enak gitu ya dari penyair. Tapi sebenarnya dia merasakan ada sesuatu yang berharga gitu. Jadi penyair berhasil itu menuangkan seperti itu. Seperti itu Pak Edi. Oke. Menurut saya ya, puisi ini semacam pecut untuk melihat realitas saat ini. Realitas saat ini mungkin berbalikan dengan puisi itu. Saya pernah membaca ada incest antara anak dan ibu. Setelah itu ada ibu yang bahkan tidak menyayangi anaknya dengan menggugurkan anaknya atau membunuh anaknya. Bahkan ada yang menginjak-injak anaknya yang viral itu. Ini semacam pengingat. Dan inilah yang disebut dengan sastra diharapkan mampu mengubah watak seseorang. Dengan karya diingatkan, dengan karya diingatkan. Makanya Thomas Alva Edison itu mengingatkan, biar anak itu beretika, biar anak itu pinter, bacakanlah dongeng bahkan sebelum dilahirkan. Dan itu tertuang dalam Mahabharata. Ingat, itu tertuang dalam Mahabharata, bahwa Parikesit itu didongengkan, tetapi tertidur ibunya. Hingga akhirnya Parikesit itu mati karena tidak tahu kelanjutan ceritanya, kelanjutan untuk menyelamatkan diri. Dia hanya tahu masuknya saja ke arena pertempuran, tapi tidak bisa menyelamatkan diri. Makanya ingatlah kata-kata itu, biar anak kita punya adab, bacakanlah dongeng. Gitu yang saya lihat. Mungkin Ibu punya pandangan lain, Ibu. Dengan Ibu siapa ini dulu? Saya dengan Reni. Dengan Ibu Reni. Oke, Fans Radio Barong, ini adalah orang tua yang kalau boleh saya katakan tukuri handayani sekali, yaitu mengajak anaknya ke sini, ke radio untuk berinteraksi, untuk membacakan karya sastra. Ini adalah yang kita harapkan. Kita tidak sampai mengundang, tapi dia datang ke sini mengantarkan anaknya. Ini motivasi tersendiri dan kita patut acuin jempol di sini. Oke, Bu, bisa mengekspresikan apa yang ditangkap tadi, Bu? Ditangkap tadi arti dari puisinya itu, Iya, dalam lingkup misalkan Ibu kerja di hotel kan, Iya. bagaimana sih peran Ibu di hotel itu bila diapresiasi dikondisikan dengan puisinya itu? Apakah peran Ibu itu sudah pas atau bagaimana gitu? perannya Dalam membagi waktu gimana, Bu? Misalkan membagi waktu dengan anak, dengan pekerjaan itu. itu untuk membagi waktu diusahakan sekali. Iya. Bagaimana caranya biar bisa ada waktu dalam bekerja, ada Iya. waktu dalam mengantar anak untuk mengikuti ekstrakurikuler, Kegiatan ataupun gitu maksudnya? kegiatan-kegiatan di luar sekolahnya, Iya. seperti itu ya. Dan dari tadi juga dari intonasinya sudah bagus dan juga Menyentuh ya. ya sangat menyentuh hati juga, sampai kayak terbayang-bayang kayak gitu. Coba yang bayang. Oke, Betul Kelas itu loh kesaksian hidup seorang ibu mendengar puisinya itu. Oke. Iya. Dan inilah yang diharapkan, sekali lagi ini yang diharapkan gitu. Anaknya ketika anaknya sekolah perlu diperhatikan. Itu sebenarnya kalau mencari titik sambung antara puisi dan kehidupan realitas sekarang ini gitu. Oke, yang kedua silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Aku Hanya Bermimpi, karya Niputu Putri Swastini. Aku masih bermimpi. Kujadikan
puisi di binar matamu. Suatu hari, aksara demi aksara itu akan jatuh di hatimu. Tapi rupanya aku masih dalam mimpi. Membuka pintu itu masih aku, berbaring risau menanti. Dalam mimpi kau titip wangi mawar ke seluruh penjuru kamar. Hangat matahari tak lunturkan kasihmu, tak lunturkan asaku menanti. Kulenakan kepala ini di kokoh lenganmu. Kereta menyembunyikan hasrat kita. Angin menyimpan gemuruhnya. Aku terjaga kembali di beranda. Kau selalu tertinggal di dalam mimpi. Baik, terima kasih. Oke. Juga adik bisa nggak menangkap kisahnya? Menurut saya sih menangkapnya itu bagaimana seseorang bermimpi untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, tetapi hanya ada kendala-kendala di dalam hidup seperti itu. Oke, ada apa namanya ingin mewujudkan sesuatu memang ya, ada kendala-kendala. Pak Budu ada tanggapan Pak Budu? Kalau saya terus terang aja kalau membaca puisinya Bu Putri ini, bulan puisi. Jadi ketika pembacaan itu ada kekhusyukan yang harus dimunculkan dalam pembacaan itu, sehingga apa namanya ya, dari rasa puisi yang dibaca itu, rohnya itu ya, itu akan lebih masuk seperti itu. Tapi ya secara garis besar ya memang kadang-kadang kita membaca sebuah karya itu harus dilatih, bukan hanya dari intonasi ya, dari penjiwaan dan rasa juga seperti itu. Lebih lagi dengan puisi-puisi karya Bu Putri, luar biasa seperti itu kristalisasinya. Seperti itu. Iya, iya. Oke, Pak Sadu Barong di rumah, sekali lagi saya ingatkan bahwa kita menghadirkan Better Class dan kita menghadirkan penyair kita, penyair bahasa Bali dari SMK Negeri 1 Buku Tambahan. Jadi ini semacam edukasi bagi kita, bagaimana sih membaca sastra yang baik gitu. Dan tadi sudah ada masukan dari Pak Putu, belum ada rohnya. Oke. Jadi ketika permasalahannya tidak bisa menimbulkan roh dalam puisi itu, sehingga puisi itu terkesan hambar, orang tidak akan merasa tergetar ketika membaca puisi itu. Lain halnya dengan adanya yang sebelah, ada roh yang bisa ditangkap gitu, sehingga membuat orang lain gitu, ada terteg lah gitu untuk menikmatinya. Dan untuk itu grogi ya. Grogi ya. Oke. Nggak apa dia, ini semacam apa namanya? Kayak kita di sini aja. Masalah yang dengar atau lihat di video di luar tuh lah jangan dipikir gitu. Ini semacam edukasi. Nah, kenapa saya menyuruh adik-adik dari Battle Class membacakan puisi terlebih dahulu? Karena di sini ada adik kecil dari TK apa namanya? SD ya. SD apa? Triamerta. SD Triamerta di Parsopia ya. Di Mapindo. Oke, di Mapindo. Sebab ada anak kecil itu mudah meniru loh, mudah meniru. Dia kadang-kadang tidak akan mendengarkan ucapan kita, tidak akan mendengarkan, tetapi diam-diam mendengarkan gitu, mengintip dia. Kelihatan cuek dia tapi mendengarkan gitu. Mudah-mudahan dengan pembacaan tadi adik ini bisa memperoleh inspirasi bagaimana membacakannya gitu. Gimana adik, sudah siap membacakannya adik? Sudah? Oke, Kak Fajar ini adiknya sudah siap nih. Oke, Pak Sadu Barong ini adik kecil mau membacakan sebenarnya puisi. Gauri ya, silahkan Gauri lagi. Gauri, oke. Guru yang terbaik, baik hati, penyabar dan pintar. Dia adalah guru yang sering membantuku dalam kesusahan. Dengannya aku belajar dengan baik. Karenanya aku bisa menjadi lebih baik. Wahai guruku, aku siapkan banyak pujian untukmu. Yang terbaik selalu guruku, yang akan ku hormati dan sayangi selalu. Terima kasih guruku tercinta.
Aku berjanji semua ajaran baikmu akan selalu ku tiru. Semua amanahmu akan ku gugu, wahai guruku. Tepuk tangan dulu ini. Tepuk tangan dulu di rumah. Itu bukunya siapa itu, Dek? Buku di sini. Bukunya siapa? Bukunya Dari sini ya. Coba pinjam bukunya. Oke, menyemai benih, menuai asa. Ini puisinya siapa? Ini SMP dari 6 dah? SMP 6 ya. Iya. Dari SMP 6 Singaraja. Karya Oke, siapa itu? SMP 6, Pak. Kumpulan itu, Kumpulan puisi kumpulan dari itu. SMP 6. Yang barusan karya siapa itu? Karya Kadek Suci Utami. Oke. Begini, puisi ini adalah tulis oleh anak SMP ya, menyemai benih menuai asa dari SMP Negeri 6 Singaraja, dan buku ini ditulis untuk menyemangati anak-anak dalam berliterasi. Sebab literasi itu ada berbagai macam dan SMP 6 mengembangkannya dalam bentuk karya buku gitu. Jadi karena ini masih ditulis oleh anak SMP dan baru tahap awal dalam proses pembelajaran, jadi bahasanya vulgar sekali, sederhana, vulgar, dan mudah dimengerti. Belum prismatis. Yang saya maksud prismatis adalah bisa mencampurkan majas-majas yang ada di sana ke dalamnya gitu. Jadi apa yang diomongkan dalam puisi ini itulah sejujurnya gitu. Wah. Isi hatinya. Sehingga tidak menimbulkan multi interpretatif di pembaca. Misalkan saya membaca ini, adiknya membaca ini gitu, ya maknanya seperti ini gitu. Sedangkan kalau puisi yang sudah dalam kategori dalam tanda petik sastra, begitu dibacakan seperti tadi karya-karya Anwar, mungkin persepsi saya beda terhadap isinya itu. Saya dengan Pak Putu aja beda tadi kan, Iya. gitu. Itulah sebenarnya puisi sastra gitu, memunculkan multi interpretasi kepada pembaca atau pendengar, dan inilah yang diharapkan. Tetapi saya sangat mengapresiasi sekali ini SMP 6 ini. Ini sekolah penggerak dan pernah datang ke radio ini dan mampu menghidupkan budaya literasi yang ada di sekolahnya gitu. Dan mungkin selain buku, banyak sekali yang bisa dikembangkan dalam literasi. Misalkan podcast itu yang dikembangkan SMP Negeri 1 Sukasada, itu sudah ada podcastnya. Nah, ini model-model literasi yang bisa dilaksanakan di sekolah selain menulis buku. Dan ini podcast sudah dikembangkan oleh banyak sekolah, dan podcast ini banyak keuntungannya. Yang pertama, dia bisa mengungkapkan isi hatinya di khalayak ramai. Kan ini didengarkan oleh banyak orang kalau podcast itu kan, didengarkan banyak orang. Lalu keterampilan berbicara di sana ada. Kemampilan mengolah bahasa dalam publik itu ada, public speakingnya ada gitu. Jadi mungkin adik-adik mungkin besok-besok kalau mau belajar penyiar, nah belajar sama Kak Fajar di sini. Boleh. Ya. Datang ke sini ya. Kalau mau ke sini datang aja setiap hari Jumat, dan juga fans Radio Barong yang ada di rumah. Kalau mau belajar, sharing, berbagi, kita datang aja ke sini setiap hari Jumat pukul 4 sampai jam 6 sore ya. Kita terbuka untuk siapa saja, dan inilah tujuan kita, yaitu menjembatani keberadaan sastra yang ada di Kabupaten Buleleng secara umumnya. Oke, selanjutnya kita akan melangkah ke puisinya Pak Putu ini. Oke. Mungkin sudah tidak asing lagi ya untuk Ardana Bukian ini masyarakat seorang Kota Singaraja. penyair muda dari ujung timur. Sebenarnya sih sudah di ujung timur, cuma dari timur aja. Dari timur, ya. Tapi tinggal di Pulau Obi loh. Oh, ya Pulau Ubi masih di timur juga kan. Wah, itu. Tapi satu hal yang begini, saya ingat dibaca sejarah dulu ada ayam kinantan dari timur. Nah ini mungkin itu ya. Sejarah kan ada siapa tuh Antasari yang disebut. Antasari. Ya, Antasari. yang disebut dengan ayam kinantan dari timur. Berarti ini ya Ardana Bukian ini seorang yang luar biasa gitu. Dia di penerjemah juga. Iya. Wah. Nah, mungkin nanti kita akan bincang-bincang bagaimana Oke, penerjemah oke. itu setelah beliau membacakan puisinya ya. Silakan. Oke, silakan Pak Putu dibacakan. Baik, terima kasih Pak Adi dan Bu Fajar. Saya masih di kubangan puisi Bali ya. Iya. Tadi bahasa Indonesia, puisi bahasa Indonesia sudah, dari adiknya juga, dari puisi bahasa Indonesia. Nah, saya ikut nimbrung meramaikan dengan puisi Bali. Oke, saya akan bacakan satu
puisi Bali. Sane memurde kelangan. Ngewacen sesurat langit. Ice sampun kelintang gue. Sami sasendon angin. Tan kirang nyiksik. Nyiksik sahananing lampah urip. Napi saneka tulih sami mapikule. Yakti jati-jati kami. Sekadi sesikut manah niril. Sahananing kaase praside kamurtiang. Duaning ice sampun kalintang luwih. Nanging wenten rumase sami kelangan. Kelangan rasa raket, kelangan rasa asik, kelangan rasa asuh. Raket kagentos rasa sami mapalet-palet. Asihe kadadosang pedih. Asuh taler karananing musuh. Sameton sami sapertiwi saya niri-niri tan satungil malih. Tan satungil ring pemargi lan pikayu. Aduh, rumah sekelangan makin. Ya, sukses. Oke. Rumah Oke, terima sekelangan kasih, ya. Pak. Waduh, luar biasa nih Ardene ya. Waduh, saya merinding ya mendengarkan itu. Mapalet-palet dan berarti terpecah belah itu maksudnya Ya, kan. betul, betul, Waduh, asihnya ke apa itu, asih dari pedih tuh ya, Iya, asuh asih dari dari musuh pedih, asuh itu dari ya, musuh. asuh dari musuh. Terus semua niri-niri, bersendiri-sendiri, Iya, bekerja sendiri-sendiri iya. ya. Kita satu- tidak satu ada negara. lagi persatuan dan kesatuan ya. Ya, Rumah kehilangan merasa sangat ada kehilangan. sesuatu yang hilang. Luar biasa ini. Aduh, kebetulan saya ngerti bahasa Bali. Iya. Iya. Dan bersyukur saya pernah tugas di Lokopaksi. Lokopaksi itu saya punya guru bahasa Bali, Pak Utu Haryadi namanya. Oh, iya, Pak Beliau itu seorang guru geografi sebenarnya. Tapi salah jurusan. Dia tuh lebih ahlinya suka bahasa ke Bali. sastra Bali, Ya, Pak sastra Bali, Haryadi. penulis drama, pemain drama gitu kan. Iya. Waduh. Wah, Hardanu Bukian. Oke. Ini bergetar cukup Iya. ini ya, bergetar cukup. Iya. Oke, PNHD Barong perlu diinformasikan bahwa penyair bahasa Bali yang ada di Kabupaten Buleleng itu masih minim sekali. Iya. Iya. Masih minim ya. Yang muda terutama ya. Yang muda-muda. Ah. Sementara yang tercatat baru tiga yang Tiga, saya ya? temukan, Ah. yang sempat datang ke Iya. radio, Pak Wahya Santosa, Pak Komang Sujana, Iya, dan iya. ini. Iya. Oke. Kalau murid saya kemarin kan kita temukan satu bagus sekali sih yang dari Pembacaannya, SMP. yang dari- SMP 1 seret juga bagus sekali satu. Iya, iya, yang iya. siapa Ayu itu ya. Pembacaannya Ah. memang banyak, penciptanya yang kurang ini. Oke. Bagus sekali. Mudah-mudahan dengan adanya Kita Sastra ini akan menimbulkan motivasi bagi calon-calon penyair muda yang ada di Kabupaten Buleleng. Jadi ya seperti itulah kita Sastra mengalir saja ya. Mengalir jalan. Oke Pak Putu, kalau saya sih menulis puisi bahasa Bali, tapi jujur ketika disuruh memahami puisi yang dibacakan itu, kecuali saya baca sendiri Ya. baru paham gitu. Kalau mendengarkan saya kurang paham ini. Apa sih makna dari pembacaan puisi tadi Pak Putu? Ya, untuk puisi ini judulnya tadi kan kelangan. Jadi kelangan itu kehilangan. Iya. Kita di zaman yang sekarang ini serba canggih, yang serba ya IT lah gitu ya. Itu kalau saya sendiri merasakan ada sesuatu yang hilang, gitu ya. Jadi rasa yang saya ingin ungkapkan di sini, ada rasa persatuan kita udah Iya. menipis gitu ya. Kemudian rasa kepedulian kita menipis seperti itu. Padahal kita di zaman IT ini mestinya kan semakin tinggi tingkat ekonomi, intelijensinya, kemudian tingkat persatuannya kan lebih bagus gitu. Iya. Artinya semua Samsarganya ya. kan gitu. Iya. Ini kok justru ada yang hilang, yang justru yang utama hilang gitu.
berbeda dengan mungkin generasi Bu Fajar kita ya. Itu yang tidak gadget yang utama gitu. Kita jadi di kampus itu wah, luar biasa persatuan kita kan. Samsarga itu ya. Rumah terakat gitu kan. Rumahnya seperti itu gitu. Nah, sekarang saya melihat ada seperti itu. Jadi ada dekat tapi rasanya jauh gitu kan. Jadi dengan adanya gadget, dengan adanya pengetahuan ini ada hal yang negatif lebih banyak dilakukan. Bagaimana bisa merasa dekat orang kita duduk di sini semua bawa HP Ya, dia seperti itu. Jadi saya ingin mewakili lah. Oh, kayaknya ada yang hilang gitu kan. Nah, dari visi kehilangan ini seperti itu. Iya. Ya, mudah-mudahan ini hanya rasa saya saja. Mudah-mudahan yang tapi saya pendengar nggak di rumah merasa juga. makanya saya merasa Oke, Pendengar di rumah setelah untuk dibacakan meyakinkan ini. nih Pak Buntu, karena kita hadir seorang ibu pekerja di hotel. Oke, gimana Ibu merasa kehilangan nggak Kehilangan ketika waktu. HP itu dipakai oleh anak-anak kita Iya, semua? kehilangan ketika kita kumpul harusnya kita bercanda Iya. sama anak-anak, jadi Iya. dia asik sendiri Iya, kayak gitu kan. Dan syukurnya ini berdua nggak bawa HP kalau di rumah. wah Ini paling dia contoh nih, bawa HP karena tadi temennya datang. Kalau nggak gitu 1 tahun sekali baru diambil HP-nya kalau dia ke Denpasar. Oh, gitu. Ini wah, di ini HP-nya. kalau mungkin kalau orang lain menganggap ini ibu yang sangat kejam sebenarnya. Tujuannya bagus kan? Ya, tapi Iya. karena kalau dia sudah fokus ke HP-nya itu, Iya. kita ngomong apa, dia jawabannya apa. Iya. Nggak nyambung jadinya. Iya. Jadi Iya, karena buat kasihkan anak- lihat HP aja Iya. diajak ngomong, dia kesini. dia iya, tapi dia nggak tahu apa yang diiyakan. Iya, kayak gitu. iya. Kadang-kadang begini juga Bu, ketika anak terlalu akrab dengan HP itu emosinya meningkat. Iya. Emosi meningkat ya. Dan yang paling sulit banget ketika dia sudah sudah gini sama HP, Iya. sudah menyatu Iya, sama iya, HP. iya. Kalau diambil tuh nanti dia bisa depresi, Iya. bisa apa namanya kayak anak kecil Tantrum guling-guling, gitu oh ya. ya tantrum kayak gitu. Oke, Pengen Bareng dengarkan nih ibu-ibu ngomong Ya. ini. Nah, Ini ada ibu-ibu ini yang berarti pas ini puisi saya kehilangan. Ya, pas. Jadi ibu yang Apa? yang mengantisipasi biar tidak kehilangan ya. Oke, apa namanya? Memang fenomena ini kita sebagai orang tua, terutama anak muda ini dari anak-anak Undiksa, gimana ini? Merasa ada sesuatu yang hilang nggak? Mungkin belum pernah merasakan ya bahwa waktu belum ada HP, waktu HP baru-baru keluar. Belum Kita ada- merasakan belum loh berdua. ada, ya. Persatuan WA-nya di ya? EPS tuh ngumpul di bawah jepungnya itu, aktivitas banyak. Sekarang gimana perkembangannya setelah ada Jajat di sana? Wih, sangat individu banget. Individual ya. Individual, Ya. ya, itu. Nggak bisa diganggu misalnya Iya, gitu. iya, iya. Kalau dia misal ada teman yang bermain game gitu di kantin terutama bermain game itu, kalau saya sapa sebentar aja, hai bro gitu biasanya, lanjut dia main game, hai gitu doang, tapi Ya. lanjut main game gitu, fokus dengan gini gadgetnya mereka Ya. gitu. Itu yang ngobrol kalah dia kan. ya Gitu. habis itu emosi saya ada di depan gitu. Tapi di sini ada dualisme loh. Kita tidak bisa menahan laju perkembangan Iya, IT. jelas Ada ini. Karena yang bisa kita lakukan hanya membijaksanainya saja, seperti kata ibu tadi, dengan mengurangi waktu anak untuk bermain gadget dan sebagainya. Memang ada banyak hal negatif ketika orang tua pun ketika terlalu banyak main HP itu bahaya sekali. Kan isu sosial sekarang banyak sekali. Orang mudah sekali kehilangan kesetiaannya karena jadi. Iya. iya betul ya. Saya termasuk orang yang tidak pernah lepas dari HP dari sejak ada HP. Iya. 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 Banyak orang kehilangan Iya, kesetiaan. betul. Tapi saya tidak kehilangan kesetiaan. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan seperti itu. Sebab dari dulu semua ini berawal dari karya sastra sebenarnya. Kunti itu benar Kunti kan yang bakar diri? Madri. Enggak, Ini istrinya Rama. Oh, Oh, Sita. Nah, Sita kan sampai bakar diri untuk membuktikan Iya. kesetiaannya Iya. gitu kan. Dan ini ada relevansinya sekarang gitu. Ya, betul. Dimana sekarang apa namanya, dia membuktikan diri udah setia, tapi kita sekarang mengobrol kesetiaan dengan adanya gadget ini gitu. Ini bahaya sekali. Dan karena kita juga dalam keluarga ada anak, lihat orang tuanya nonton HP, ikut gitu. Ya. Ini bahaya.
Dan ini puisi ini mengingatkan gitu. Mudah-mudahan Faisal Barong yang ada di rumah bisa membijaksanai penggunaan ponsel, game online bagi anak-anaknya. Dan inilah makna puisi itu ya, bisa mengingatkan kita, itu semacam cemeti, semacam pentungan untuk mengingatkan kita. Makanya perlu sekali penyair-penyair itu mengungkapkan realitas sosial dalam karyanya itu untuk mengingatkan pendengar atau pembaca. Dan mungkin di sini kita ada media ini, kalau memang tidak dibacakan, tidak didiskusikan seperti ini, mereka tidak mendengar, tidak mau baca buku kan. Nah, disinilah fungsi kita media. Dan terima kasih sekali ini untuk Labarong. Perlu sekali diapresiasi apa yang dibacakan itu, sehingga dikit aja dulu kenal, tapi kemudian lu lanjut kepada fans kan. Dari daerah kita, oh dia mereka tahu, oh ini artinya, ini maknanya yang tadi ya. Kalau nggak diapresiasi dan dijelaskan tadi, karena bukiannya yang ngerti. Itu. Betul. Berarti kita harus benar-benar terima kasih pada Radio Barong dan inisiator acara ini, Bunda Putri Swastini Koster. Ini baru satu-satunya ada acara sastra di Kabupaten Buleleng lewat radio, baru satu-satunya. Makanya perlu dikembangkan. Oke, sekian dulu Radio Barong, kita ke break sebentar. Oke, setelah tadi Ardan Bukian ya dengan puisinya yang wah kilangan, betul-betul itu ya. Lanjut, saya akan hadirkan Putri Swastini dalam Satuan Tantri. Kudang-kudang cerita ni tantri jani nyelimurang sang raja kanti petengetan kerasa lemuh bibi hema cerita ni tantri nyatwa tatwa ni dadi manusia. Cerita susun di kewalas tuba nulungin manusia ni tanpa pengrasa kedatang ulin ni bahaya malah nuludin bencana Dija pengrasa jadi
Aglan ireng ada lemah lan petang, ada lemat lan sitang, ada dua gelan belok, ada sekang lan pokok. Kita Sastra Barong edisi ke-30 masih bersama kamu di sore hari ini. Dan masih bersama saya Fajar Ridana, Edi Arudi, kemudian Chandra Wijaya, Harta Wijaya di sore hari ini. Oke, lanjut Kak Edi. Oke, sebelum lanjut ini dengan Pak Putu di mengenai stamina ini, stamina menulis, kita akan meminta adik untuk membacakan puisi ya. Silakan adik bacakan. Baca ya. Sekolahku, di halaman sekolahku melihat
tanaman yang segar dan berseri, diterangi dengan sinar matahari di langit biru yang tinggi. Aku saksikan pemandangan yang indah, keindahan halaman sekolahku, lapangan yang membentang luas, membuat hari bahagia dan gembira. Di sekolah tempatku belajar, di sekolah tempatku menuntut ilmu. Terima kasih sekolah. Tanpamu aku tak akan tahu tentang dunia ini. Oke. Adik kelas berapa, Adik? Kelas 2. Kelas 2. Udah pintar baca ya. Dapat ranking nggak? Dapat. Dapat, pasti dapat. Ini anak pinter ini. Oke, Pesado Barong, itu pembacaan polos dari seorang anak. Dan mungkin ini pengetahuan umum yang bisa disampaikan bahwa dalam puisi itu ada puisi diapan dan puisi prismatis ya. Dan yang ini tergolong diapan. Ini langkah awal menuju prismatis dan memang harus seperti itu, ada prosesnya gitu. Ada prosesnya. Jadi kita patut hargai sekali jika ingin melatih menulis puisi bagi anak-anak, latihlah yang diapan dulu, yang belum ada sentuhan majasnya gitu. Oke, lanjut sekarang kita akan berdiskusi tentang stamina ini Pak Putu. Pak Putu udah berapa buku dilahirkan ini, sejak tahun berapa? Kalau buku solo itu 2, itu puisi Indonesia dan bahasa Bali. Kemudian ada buku cerpen Bali 1. Kemudian ada buku cerita anak, ada 2, jadi berbentuk dongeng 1. Kemudian bentuk novel cerita anak 1. Dan sekarang sedang proses ada dua buku cerita anak juga, kerjasama dengan Balai Bahasa Provinsi Bali, itu sedang proses penerbitan. Jadi sementara dari tahun 2021 itu ada 7 ya, buku. Mungkin bisa dibagikan rahasianya kepada Radio Barong di rumah Pak Udo dan juga di studio. Bagaimana menjaga stamina menulis ini Pak Udo? Kalau stamina menulis harus sehat gitu ya. Syarat utama sehat. Kalau sakit nggak bisa menulis. Saya sakit pernah nulis loh. Oh, jadi saya salah sini. Kalau sakit boleh nulis. Pak Prof, sakit menulis dia. Oh, ya. Prof kan bukan kategori sakit. Semangat terus. Ya, jadi ya tentunya harus kan sehat ya. Sehat. Kemudian ya kalau menulis itu kan ini teorinya sih seperti itu. Kita harus baca dulu, seperti orang minum dulu, setelah itu baru bisa melahirkan, ya bisa kencing lah gitu bahasanya. Tapi kalau saya mungkin membaca ya, tapi itu sangat sedikit pengaruhnya, tetapi lebih banyak sebenarnya rasa sensitivitas kita terhadap lingkungan sosial gitu tadi. Jadi kalau kita kita membaca mungkin beberapa cerpen yang memang benar-benar sebuah karya sastra murni dalam artian imajiner gitu ya. Nah, justru kalau saya lebih banyak ingin mengungkapkan sesuatu yang terjadi di sosial itu diungkapkan menjadi sebuah tulisan. Nah, jadi kalau stamina sih sebenarnya setiap hari ada, tetapi kadang-kadang untuk mengeksekusinya itu, sehingga kalau berbicara draft itu saya banyak punya draft gitu ya. Jadi ada entah itu dieksekusi nanti ke dalam karya bahasa Bali, kemudian di dalam karya bahasa Indonesia itu banyak dirinya gitu. Jadi ya hampir setiap hari sih bisa mewujudkan itu gitu. Cuma draft-draftnya aja. Oke. Gitu. Begini ketika misalkan ada draft, kan banyak draft yang belum jadi kan? Ya. Apa kira-kira hambatannya dulu yang dihadapi itu? Kalau hambatan saat ini jujur ya pekerjaan ya. Jadi kegiatan di sekolah itu masih
masih menjadi hambatan gitu saja. Kalau masalah jemput anak sih tidak jadi masalah, itu justru kesenangan gitu ya. Karena itu kewajiban. Jadi kalau saya ingin menulis sebuah karya gitu, itu memang benar-benar harus membuang semua aktivitas formal. Iya. Jadi ketika kita ingin menulis, buka laptop gitu menulis, itu memang harus menutup semua akses media sosial. Nah, kalau itu sampai muncul, biasanya ada muncul perintah lagi buka itu, ini terbuang gitu. Maksudnya banyak yang, atau bahkan ketika kita ingin nulis, jadi letupan pikiran kita PMM gitu. Iya. Si tipu, SKP. Gitu. Nah, hambatannya masih di pekerjaan gitu. Kalau memang kita ingin nulis harus buang gitu. Ini salah satu. Oke, Pesado Barong masih berhubungan dengan yang dikatakan oleh Pak Putu. Saya ingin berdiskusi dengan seorang ibu rumah tangga yang hadir di sini, Ibu bekerja di hotel. Ibu, sejak kapan anaknya ini suka sastra? Sejak kapan? Sejak kapan suka, Adik? Gauri, sejak kapan kamu suka sastra, suka puisi? Sejak TK ya, TK Sejak TK. sempat dipilih sama gurunya untuk ikut lomba puisi antar kelas ya. Gitu. Terus kelas 1 dapat deh. Enggak. Oke. Terus baca. Gimana wataknya sehari-hari? Wataknya sehari-hari keras, tapi mudah nangkep. Ya. Mudah nangkep. Terus dia kan penari. Ya. Jadi kalau biasanya seumuran dia itu paling susah untuk nangkep gerakan, nangkep tarian gitu. Kalau dia dari kelas umur 5,5 tahun udah bisa condong dan ikut sama Rina tampil di Bung Karno waktu umur 15 tahun. Tapi sekarang udah mau Trunajaya ya. Itu makanya gurunya percaya sama dia bisa menghafal kayak gitu, cepat menangkap kayak gitu. Oke. Biasanya anak yang suka sastra itu sensitif. Apakah Sensitif cepat perasa dia? Maksudnya Bawa perasaan cepat tersinggung kayak perasaan gitu. Iya. Seperti kalau ini perbedaannya ini lebih keras dari ini. Iya. Mungkin juga karena dia anak kedua, mungkin kadek, itu kan kebanyakan kadek lebih keras. Oh, saya tidak keras, Bu. Oh enggak. Saya juga nomor 2, Pak. Iya, cuma nama saya ketut ya. Saya nomor 2 ketut. Anak saya nomor 2, nomor 3 malah gede. Oke, biasanya kalau anak pesuka sastra itu otak kanannya itu berkembang, Bu. Berkembang. Sensitif dia terhadap suatu peristiwa. Sehingga dia bisa menangkap peristiwa seperti penyair Pak Putu. Sensitif dia sehingga apa yang terjadi di masyarakat itu cepat dia nangkap, oh ini ada permasalahan ini gitu. Dia sekarang tuangkan ke tulisan gitu. Mungkin anaknya seperti itu nanti sensitif. Setelah itu jangan lupa, Bu, bacakan dongeng. Anak saya jujur, Bu, dikasih tahu jangan, itu dia ndak mau berhenti. Setelah itu saya ingat yang dikatakan tadi, jika ingin anak Anda itu punya etika, bacakan dongeng yang berhubungan dengan itu, atau mungkin cerita anak yang dibuat ini ya. Cerita anak itu berperan sekali, Bu, berperan sekali. Saya bacakan, tapi saya karang-karang cerita pada waktu pertama ya, karang-karang cerita. Anak saya itu biasanya jam 12, jam 1 baru tidur. Ya. Biasanya teman-teman yang lainnya itu jam 9 sudah pada tidur. Ini tidak mau tidur dia. Saya bacakan dongeng ini. Saya buat karang aja gitu. Ternyata setelah 2 kali saya bacakan dongeng yang berhubungan dengan itu, ya bisa gitu loh. Jam 8:30 mau makan, 1 jam bertahap dia, jam 10 udah tidur, 1 jam 9. Nah, terus dah gitu. Ada lagi perubahan sikap, ngambek, suka sekali ngambek gitu. Saya bacakan cerita anak gitu, hilang ngambeknya gitu. Ini rumus klasik dari penatua kita dahulu. Dahulu kita sering dibacakan dongeng, dan inilah efeknya gitu. Ketika perkembangan AI tidak diimbangi dengan sastra, makanya boleh saya katakan sastra masuk kurikulum itu terlambat. Tapi tidak ada kata terlambat sih sebenarnya. Pemerintah baru menyadari bahwa hakikat sastra itu adalah mengembangkan nilai
otak kanan anak itu sehingga dia itu menjadi bijaksana dan sebagainya. Dan di zaman AI ini kita perlu kebijaksanaan, dan itu bisa didapat di sastra sebenarnya dengan banyak membaca. Ada petuah-petuah yang tersimpan di dalamnya, dan itulah yang akan membimbing hidup anak itu menjadi seperti apa. Seperti puisinya Pak tadi, ada jarak di antara kita. Kadang-kadang kumpul bersama semua asik dengan HP-nya, gitu. Bahkan ada terjadi perceraian karena HP. Ya. Ya, perkawinan karena HP banyak. Ya. Itu kakak saya Mas. Malamnya pulang kerja main HP aja katanya. Aku tak mau nikah dengan orang yang main HP-nya. Sindir gitu. Biasanya lagi gitu. Akhirnya cerai gitu. Yang rugi itu adalah anak juga. Ketemunya juga dengan yang main HP nanti. itu memang perkembangan informasi ini mereka memang dapat dari HP, tapi kita harus bisa memilah gitu, dan harus menjadi bijaksanainya. Dan satu-satunya cara membijaksanai salah satunya adalah sastra gitu. Oke, sekarang ke middle class ini. Middle class ini sudah berapa buku yang diterbitkan oleh ini? Baru satu semester berapa adik? Semester 2. Oke, angka awal yang bagus ya, baru semester 2 ada menciptakan buku. Mungkin kenapa disuruh buat buku antologi Lipo? Tahu nggak jawabannya? Untuk meningkatkan kualitas bersastra sih mungkin di kalangan anak muda gitu, untuk menciptakan motivasi dalam mempelajari sastra atau menekankan sastra. Kan mata kuliah kita kan tentang teori sastra, bacaan puisi, itu dah untuk meningkatkan kemauan dari dalam diri mahasiswa. Mungkin seperti itu yang saya tangkap dari Prof. Gede. Oke. Tujuannya sebenarnya adalah yang pertama meningkatkan kreativitas mahasiswa dulu. Satu, yang kedua mempersiapkan diri. Anda tujuannya pasti jadi guru kan, bahasa kan? Minimal jadi guru. Kedua, jurnalis. Ketiga, pengajar bahasa Indonesia untuk foreigner. Mungkin itu alternatifnya. Gitu. Yang utama tetap jadi guru. Nah, tuntutan seorang guru sekarang, terutama ke guru bahasa Indonesia, guru bahasa Bali, jarang ada yang guru praktisi, itu masalahnya. Di Singaraja bisa dihitung dengan jari yang guru praktisi. Gitu. Di Kubu Tampan baru satu yang guru praktisi. Walaupun ada alternatif lain, misalkan ketika kita mengajarkan sastra ke anak, kita mengundang praktisi gitu. Tetapi jika itu dilakukan terus-menerus, tidak akan menjadi bumerang bagi diri sendiri gitu. Tidak akan termotivasi gitu. Makanya tanamkan itu untuk mempersiapkan diri untuk mengajarkan sastra. Dan sebelum mengajarkan, biar tidak kita mengajarkan berita bohong, buat puisi harus seperti ini. Sedangkan dia sendiri tidak tahu puisi itu apa, cara membuatnya bagaimana, cerpen cara membuatnya gimana. Itu salah satu motivasi saya, Pak Edi. Ya gitu. Iya, biarlah jadi guru hoax. Guru hoax. Guru nyuruh tapi nggak bisa Setuju, buat cerpen. Setuju ya. Karena banyak di kita itu disuruh gurunya mau keliang ya. Saya ingat ya, maaf ini pengalaman saya sendiri. Ketika saya jadi guru pertama kali itu saya berikan tugas seni lukis. Lagi enak guru seni lukis. Tata contohnya begini, dari pintu aja disuruh gitu. Karena kan tidak mungkin kita lukiskan di setiap jam itu lukiskan di papan begitu. Adik dalam mempersiapkan, kan ada tulisannya kan? Ya. Berapa hari butuh waktu untuk menciptakan satu karya? Untuk menciptakan satu karya sih menunggu teman-teman sih, Pak Edi. Dalam artian begitu masuk pertanyaan Pak Edi, satu puisi yang Anda tulis berapa waktu? Berapa waktu untuk perlu menciptakan satu puisi? Kalau saya pribadi hanya cukup beberapa jam, karena saya sudah melihat dari motivasi yang kejadian langsung gitu. Dari puisi saya. Puisi yang dibuat tentang apa tuh, Dek? Yang karya Dek? Kalau saya tentang alam. Coba bacakan deh. Coba bacakan puisinya, alam gitu ya. Hening, karya Agus Kevin. Alunan dayung yang membentuk ombak kecil. Ratusan kerambah menghiasi danau. Ribuan pohon menyelimuti tempat air tawar itu. Di bawah kaki gunung itu, aku berdiri. Ikan pun bertukar cerita
di bawah air jernih, di atas batu dan di bawah pelukan hangat. Gawai yang bersuara merdu, Nadiem Amizah. Otakku mengolahnya, hening. Coba bacakan yang bait pertama deh. Alunan dayung yang membentuk ombak kecil, Alunan dayung yang membentuk ombak kecil. Oke. Belajar teori sastra nggak? Belum. Sudah. Teori sastra. Semester berapa? Semester 1 teori sastra. Iya. Oke. Begini. Puisi, kalau ingin membuat puisi yang berkualitas harus belajar teori sastra dulu kan. Belajar sintaksis, belajar kalimat. semantik. Nah, secara sintaksis itu sudah benar. Alunan dayung yang membentuk ombak kecil. yang membentuk ombak kecil itu secara sintaksis SPOK-nya bisa tuh kan Ya, masuk kan. ya. Tapi secara semantik tidak perlu masuk. Alunan dayung membentuk. Yang- Bagaimana sebuah alunan membentuk? Secara sintaksis tidak kena dia. Secara semantik. Itu yang harus diperhatikan, logika gini, logika penulis gitu. Belum masuk. Itu ada namanya trikotomi sastra, hubungan antara sintaksis, morfologi, dan semantik. Itu tuh harus diperhatikan gitu. Dan di sana belum ada yang tuh bisa dihapuskan sebenarnya. Coba kalau tanpa yang bacakan. Alunan dayung membentuk ombak kecil. Nah, bisa kan? Berarti itu belum padat. Syarat puisi yang pertama adalah padat. Gitu. Walaupun ada beberapa puisi yang tidak bisa dipadatkan. Memang konteksnya tidak bisa dipadatkan. Tetapi ini bisa dipadatkan. Kenapa tidak dibuat padat? Oke. Ah, itu apa namanya tentang pembelajaran menulis puisi bagi kita semua. Mungkin adik juga nanti kalau belajar nulis puisi boleh datang ke sini deh ya. Ya, di sini aja hari Jumat. Kalau mau nulis puisi tulis dulu di rumah. Juga Pesado Barong yang belajar nulis puisi, tulis dulu puisinya di rumah. Hari Jumat bawa ke sini. Kita punya Prof Artawan. Oke. Punya Pak Putu Satrio. Dan juga ada undangan-undangan penyair lainnya yang datang ke sini. Tanyakan, gimana puisi saya ini Pak? Bagaimana sih sebenarnya saya harus menulisnya? Apakah sudah benar atau belum? Boleh tanyakan. Lalu perbaiki lagi, tanyakan ke sini. Maka ketika beberapa kali kalian datang ke sini, kalian bisa sudah menciptakan sebuah karya yang bagus. Dan itu bisa dipupuk terus. Sehingga akan lahir benih-benih sastra yang ada di Buleleng. Mudah-mudahan adik salah satu benihnya nantinya. Oke. Mungkin Pak Ardani bisa baca tuh Pak, itu apa ekonomi sastra itu kalian Narudin itu hubungan antara sintaksis, semantik. Nah, ada sih sebenarnya pemadatan makna ini yang itu kan di dalam konteks ini bisa dihapus. Tetapi ada di dalam konteks lain puisi dan kata yang tidak bisa dihapus. Gitu. Tapi ini bisa. Oke. Tanpa yang itu maknanya sudah dapat ya. Oke. Itu salah satunya ya apa namanya masukan. Tidak apa, ini apa namanya kita diskusi kan. Ya. Ini bukan membunuh, tapi membangkitkan semangat ya. Tujuan kita di sini bukan membunuh, ingat itu membangkitkan semangat dan memunculkan seorang penulis-penulis yang berkualitas. Oke, sehingga Buleleng yang menjadi pusat sastra dulu kita kembalikan lagi Buleleng menjadi pusat sastra. Dan ini medianya salah satu kita sastra ini. Oke Kak Fajar, break dulu.
putri kecil kuyup menggigil, menahan dingin tanpa jas hujan. Di simpang jalan Tugu Pancoran, tunggu pembeli jajakan koran. Menjelang maghrib hujan tak reda, si Budi murung menghitung laba. Surat kabar sore dijual malam. Selepas Isya melangkah pulang, anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal. Cepat langkah waktu, pagi menunggu. Si Budi sibuk siapkan buku. Tugas dari sekolah selesai setengah. Sanggupkah si Budi diam di dua sisi? Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal. Seorang anak kecil bertubuh dekil, tertidur berbantal sebelah lengan, berselimut debu jalanan. Rindang pohon jalan menunggu rela, kawan setia sehabis bekerja. Siang di seberang sebuah istana, siang di seberang istana sang raja. Kota semir mungil dan sama dekil,
mata para penjaga saksi nyata yang sudah terbiasa tamu negara tampak terpesona mengelus dada gelengkan kepala saksikan perbedaan yang ada sombong melangkah istana yang megah seakan meludah di atas tubuh yang resah ribuan jerit di depan hidungmu namun yang ku tahu tak terasa mengganggu Kota Semir mungil dan sama dekil benteng rapuh dari lapar memanggil gardu dan masa para penjaga saksi nyata yang sudah terbiasa sombong melangkah istana yang megah seakan meludah di atas tubuh yang resah ribuan jerit di depan hidungmu namun yang ku tahu tak terasa mengganggu kota Semir mungil dan sama dekil benteng rapuh dari lapar memanggil gardu dan mata para penjaga saksi nyata yang sudah terbiasa sombong melangkah istana yang megah seakan meludah di atas tubuh yang resah ribuan jerit di depan matamu namun yang ku tahu tak terasa mengganggu gema azan asar sentuh telinga buyarkan mimpi si kecil siang tadi dia berdiri malas melangkahkan kaki diraihnya mimpi digenggam tak dilepaskan lagi Ya, siang seberang istana, demikian tembang dari Iwan Fals ya, yang menghangatkan suasana kita baca puisi di Gita Sastra 30 saat ini dari Radio Barong Singaraja Bali. Dan masih bersama saya Fajar Ridana ditemani Edi Arudi, kemudian Ardana Bukian, Beatle Place dari Undiksa ini ya, Nana Undiksa di sore hari ini dalam Gita Sastra. Dan kita lanjut sekarang dan kembalikan lagi kepada Edi Arudi. Silakan Kak Edi. Oke, kita mengulang pernyataan tadi ya. Kita di sini bukan saling membunuh, tapi kita saling membangun ya. Makanya tadi saya kritisi sedikit biar ada peningkatan
Dan kenapa episode sebelumnya saya tidak menyinggung itu? Karena kebetulan yang hadir di sini mahasiswa, jadi dia lebih bijak menanggapi suatu pernyataan gitu. Kalau anak SMA, anak SD, SMP, mungkin dengan kritis seperti itu mentalnya down dan tidak mau menulis lagi gitu. Sedangkan di sisi lain kita butuh penulis-penulis baru gitu. Dan seperti tadi yang saya katakan tadi itu puisi diapan dan prismatis itu memang prosesnya seperti itu gitu. Ada puisi yang kualitasnya tidak bagus, puisi diapan dengan puisi prismatis. Emang prosesnya seperti itu Pak Putu. Memang tidak serta-merta dia itu menjadi penulis baik dan tidak serta-merta puisinya baik. Dan yang penyair pun juga kadang-kadang ada puisinya baik, ada puisinya tidak baik, gitu. Dan itu untuk menciptakan puisi-puisi yang baik itu haruslah ada kritikus sastra gitu. Kalau di kampus kita ada Pak Atike kan, ada Pak Atike. Salam seluruh Pak Atike ini, mudah-mudahan mendengar ini. Atike. Setelah itu di nasional ada Narudin namanya, dia ada kritikus sastra, kritikus puisi dan penerjemah dari beberapa puisi luar ya ke bahasa Indonesia. Nah, ini bisa dijadikan acuan oleh mahasiswa dan juga oleh pecinta-pecinta sastra ataupun penulis-penulis penyair yang dari khususnya di Kabupaten Buleleng ini yang mendengar Best Radio, bahwa kita makanya di semester 1 diajarkan kritik sastra kan, teori sastra. Nah, di sana teorinya dulu, nanti begitu belajar nanti terakhir baru kritik sastra kan. Nah, puisi tidak akan bisa bagus berkembang jika tidak ada kritik sastra, dan kritik sastra ini bisa pakai acuannya banyak orang ya. Salah satunya adalah Bang Narudin gitu, dari sisi taksis, pragmatik, dan dari semantik, sehingga kita akan menciptakan karya-karya sastra yang baik yang mungkin akan hidup 1000 tahun lagi gitu. Seperti Khairil Anwar. Oke, terkait dengan stamina menulis, Adik sudah menciptakan berapa puisi ya, Adik? Semester 2 ini. Saya 3 ya. Adik berapa, Adik? 3 juga. 3 juga. Memang disuruhnya 3. Kalau nggak disuruh nggak tulis ya. Oke. Ini yang saya katakan stamina ya. Untuk menjadi seseorang penulis yang baik itu harus punya target. Saya dalam seminggu harus punya sekian karya gitu, sehingga ada motivasi tersendiri untuk kita nulis gitu. Dan ini wajib sih sebenarnya, sebab kadang-kadang seorang penyair itu bisa kehilangan momen, bisa kehilangan medan menulis gitu. Contohnya begini, saya misalkan tidak di Gita Sastra gitu, lalu di rumah aja diem, tidak ada mood, perlu pemantiknya perlu. Oh, di Gita Sastra ini ada berbincangkan puisi, ada pemantik, ada keinginan untuk menulisnya. Perlu seperti itu gitu, punya target dan punya perangsang dalam tanda petik. Inilah perangsang sebenarnya acara ini gitu. Dan perangsang ini sebenarnya diperlukan juga, makanya ada komunitas-komunitas sastra dan saling menyemangati dan sebagainya. Tetapi tetap ketika kita saling berinteraksi dengan sesama penulis itu, saling bertukar, ada kritiknya. Oh, begini loh puisinya, seperti Ungu kan diskusinya harus banyak diskusi dengan tokoh-tokoh. Kemarin kita akan mendatangkan Pak Jengki Sunarta dan juga Pak Wari Wisatsana. Mereka itu tokoh-tokoh dan bisa jadikan panutan puisi di Indonesia gitu, khususnya di Bali gitu. Dan di Bali ada Prasna Jira almarhum yang karya-karyanya lumayan kuat gitu. Dan kalau kita tidak punya acuan dan semangat seperti itu, ya mati suri lah kita, tidak ada karya gitu. Kita sebagai penyair saja kadang-kadang kehilangan gairah menulis tuh. Pak Putu mengalami itu, Pak Putu? Iya, mengalami. Saya yakin semua penulis mengalaminya itu. Pak Putu, bagaimana cara memantik ketika gairah menulis itu hilang? Bagaimana sih solusinya? Ya, kalau saya karena ya jujur jarang berdiskusi dengan penyair, tidak seperti inilah, kondisi seperti ini jarang saya ikuti. Yang saya lakukan kalau misalnya kehilangan itu, ya saya kembali lagi ke karya-karya
dari penyair seperti Pak Prof Hartawan, udah di rumah ada bukunya, terus Bu Putri gitu ya, termasuk juga karya-karya yang lain, dan bahkan puisi dari Sapardi juga saya baca kumpulan itu. Jadi itu pemantiknya saya lakukan secara ya pustaka aja. Pustaka gitu. ya. Okay. Jadi ketika kita kehilangan gairah tetapi ada gairah. Nah, ada gairah ingin menulis tetapi kadang mulai dari mana gitu. Nah, itu yang terjadi yang disampaikan Pak Edi seperti itu. Ketika kita tidak konsisten, saya mengalami seperti itu karena tadi saya sampaikan kesibukan pekerjaan. Itu ketika kita bergairah menulis itu kok kayaknya kita kehilangan kata-kata gitu kan. Ya, tapi saya ingin menulis ini gitu. Nah, sehingga salah satu caranya seperti itu, membaca kembali karya-karya yang sudah yang menurut saya bagus gitu, sehingga memantik kembali seperti itu. Ini pelajaran khusus ini ya untuk penulis-penulis pemula dan juga adik-adik mahasiswa. Memang kesibukan itu kadang-kadang menjadi penghambat tersendiri itu kita menulis, tapi kita jangan tunduk pada kesibukan itu. Jujur, waktu saya ngajar di SMP 2 Sukasada, saya 1,5 jam di jalan untuk mengemudi pulang pergi gitu, bahkan lebih ketika macet, pakai 2 jam sampai 3 jam, dan bangunnya harus pagi untuk berangkat ke sana sebab jarak tempuhnya adalah 40 sampai 50 menit. Pulangnya sampai di rumah jam 3:30, capek dah. Tetapi bisa menghasilkan karya, tulisan-tulisan gitu. Dan stamina yang diperlukan pada waktu itulah manajemen waktu. Manajemen waktu. Dan ketika tidak ada inspirasi sekali, mati sekali inspirasinya. Seperti kata Pak Putu, studi pustaka. Di pustaka di internet cari di Kompas itu kan banyak kan. Iya, banyak karya-karya. Kalau ada juga acuannya mungkin bisa di Kompas ya. Kompas tuh ada dari tahun ke tahun tuh ada, bisa di Google tuh. Dan yang saya sering membaca di Kompas itu karyanya O.O. Nugroho, Mansur, A.A. Mansur. Apalagi gitu ya, ada beberapa yang saya sukai karyanya, dan itu bisa dijadikan pemantik kita. Misalkan kata-kata, misalkan saya ingin nulis ini tapi kata apa, kita kadang-kadang bisa menemukan inspirasi dari karya orang gitu, tapi kita ingat, tapi jangan plagiasi, jangan meniru tuh gitu. Dan kosakata itu adalah senjata awal dari seorang penulis. Ingat tuh, kata-kata itu adalah senjata bagi penulis. Makanya jangan sampai kehilangan kata. Kalau kehilangan kata, banyak baca, banyak komunitas diskusi. Hanya itu resepnya gitu. Oke, adik bisa bacakan puisinya, ada yang karya adik, silakan. Ya. Baik. Hujan turun lembut di malam yang sunyi, menari-nari di atas genting rumah. Bisiknya halus menyentuh jendela, memanggil kita dalam pelukan sejuknya. Tetes-tetes hujan bermain di tanah, mengundang daun-daun menari senang. Di balik payung, kita dengarkan nyanyiannya. Rintik hujan, temani setia di hari teduh. Ulang kalimat pertama. Kalimat pertama dan kedua. Hujan turun lembut di malam yang sunyi, menari-nari di atas genting rumah. Kata yang lagi. Kata yang. Coba hapus kata yangnya. Hujan turun lembut di malam sunyi. Nah, padat ya. Lebih kuat. Lebih kuat ya. Semakin padat semakin kuat. Coba lagi yang berikutnya. Yang itu tidak diperlukan itu. Ya, tidak diperlukan itu. Kalau lu bikin dengan yang sebelahmu boleh ya yang itu baik. Kalimat kedua. Menari-nari di atas genting rumah. Menari-nari di atas genting.
Kalau genting kan ada rumah di atas genting saja. Oh, berarti nggak ada rumah. Ya, Logikanya di kan atas genting. ya. Itu sejenis pemadatan deh ya. Itu yang namanya puisi. Kalau kamu buat puisi seperti itu terus, maka akan jadi prosa dia. Panjang ya. Oke. Ya, kata menari-nari pun Pak Edi bisa diubah jadi kata menari. Iya, menari aja. Nah, jadi kalau menari-nari kan kesannya masih ya masih longgar. Longgar gitu ya. Kalau menari di atas genting. Ya, menari di atas genting. Lalu di sana tuh tidak ada, kalau puisi itu ada perpaduan antara situasi yang ditulis setelah itu diri kita. Lalu masuknya diri Anda dalam puisi itu bagaimana? Bisa nggak memasukkan diri Anda ke dalam karya itu? Belum bisa. Makanya dari kata itu saya sebut, bisa boleh katakan itu nyaris kosong. Itu puisi bisa sih disebut puisi, tapi lebih mantapnya lagi jika kita memasukkan kehidupan kita. Gitu. Paham kan? Misalkan kita sedih itu misalkan, masukkan aku tuh gimana sih? Gitu. Dan kurang realnya sudah ada hujan dan sebagian dari detik ada genteng itu sudah. Jadi ketika saya awal-awal menulis puisi, saya harus perbanyak kosakata dulu. Misalkan ketika saya menulis puisi tentang laut tuh misalkan, semua kosakata yang ada di laut terus saya kuasai dulu. Ada ombak, ada pasir, ada nelayan, ada perahu, ada kesunyian, ada kehangatan. Setelah ada apa banyak lagi. Itu susun dulu. Awal-awal saya menulis puisi ya. Lalu perasaan saya ketika ke pantai itu bagaimana sih? Apakah benar itu? Oke. Kalau perasaan saya sedih, ombak itu memberi hatiku. Oke, ombak itu memberi hatiku. Iya, terlalu. Anak gelombang itu mencumbuhi telapak kakiku. Ya, yang seperti itu. Perasaannya bagaimana? Kalau sedih, maka yang seperti tadi pertama itu ombak itu memberi hatiku gitu. Kalau bahagia, ombak itu gelisah, misalkan. Ombak itu gelisah, bersimpuh di kakiku, memohon-mohon cintaku. Seperti itu. Ya, itu pembelajaran ya, perbanyak kosakata, lalu masukkan diri kita ke dalam karya itu sehingga muncul roh di sana. Baru akan muncul roh puisi itu, tidak hambar dia, tidak kumpulan kata-kata indah. Tapi di tingkat mahasiswa itu wajar, ingat wajar ya, sebab bagaimanapun semua berproses. Kita aja dari tidak bisa berjalan mulai dari megang malu kan, lalu menuju baru mulai hari dang negak kini. Gitu, semua memang ada prosesnya, dan ini adalah proses dari peningkatan diri ya, bukan penghakiman, tapi proses itu. Oke, berikutnya saya minta Pak Putu bacakan satu puisinya lagi, Pak Putu. Izin saya membacakan satu puisi berbahasa Indonesia ya. Iya. Ini kemajuan lah, beda lagi ya. Yang spesialis bahasa Bali nyelonong ke bahasa Indonesia. Iya. Ini jadi saya juga jurusan bahasa Indonesia ini Pak Fajar ya. Jadi biar adik-adik saya juga ya bisa lah nulis puisi. Mudah-mudahan diterima oleh Pak Edi. Ya, ini puisi tentang rasa kita, tentang rasa kita. Selalu kutunggu matahari bulan Januari. Rasa itu merekah seiring semilir, menata larik cerita, merajut kita. Ya, aku menunggumu dalam setiap guratan bening cahaya matamu, dalam halus binar pelupuk senyum. Saat itu
kita mengadu pada Pencipta, kita sedang bersama. Ya, kita kenang itu. Kita senang hari itu. Rekahkan dada untuk rasakan betapa hangat peluk kita bersatu dalam dupa selimut kasih. Kita selalu menunggu senyum manis Januari. Karena di situ putik bunga rasa merekah ranum menjelma permata jiwa. Terima kasih. Oke. Ini ketika kita mendengarkan, saya banyak bertanya jadinya. Bener. Ini akan menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa sih harus matahari Januari sih? Kenapa nggak Desember? Kenapa nggak Oktober gitu? Nah, ini puisi yang menarik ya, menimbulkan pertanyaan. Ini kontemplatif. Misalkan dia Januari, kenapa sih nggak Desember? Mungkin Januari seperti ini, mungkin Desember. Kenapa nggak Oktober mungkin seperti ini? Akan menimbulkan pergolakan pertanyaan, mampu memancing emosi dari pendengar. Itulah sebenarnya kalau kita lihat, saya baru beberapa saya lihat puisinya Ardana Bukian itu memang rata-rata ada pancingan itu yang bahasa Bali terutama itu. Ya, ada sengaja lubang yang dibuat gitu ya, sehingga ini kenapa sih lubang ini harus dibuat gitu kan? Bahaya lah ini gitu. Ya. Oke, itu mungkin adik-adik masa itu salah satu contoh puisi ya, memasukkan diri kita ke dalam puisi itu, sehingga ada rohnya lah, walaupun dari belum ada roh, lalu ada rohnya kuat lagi menguat. Gitu. Di sini contoh puisinya itu ada kata yang nggak tadi? Tidak kan? Ya, betul. Tidak ada kata yang. Memang itu harus dipadatkan. Tetapi memang ada puisi yang harus ada kata yang tidak, walau kalau dihapus akan hilang maknanya. Tetapi ini kalau puisinya tadi kan walaupun dihapus tetap maknanya ada. Gitu. Justru lebih kuat lagi. Tetapi saya katakan dalam tanda petik ada puisi-puisi yang ada kata sambung yang itu, jika dihilangkan kata yangnya itu maka puisinya hilang makna gitu. Tetapi jika yang itu tidak mempengaruhi maknanya harus dihilangkan, nah, hingga puisi itu menjadi bagus gitu. Dan puisi-puisi tadi itu puisi-puisi yang bagus itu menciptakan emosi pendengar gitu. Seperti tadi, kenapa sih matahari Januari? Apa sih hebatnya Januari? Ada apa di sana di bulan Januari? Gitu. Mungkin persepsinya saya, mungkin Januari hari kebahagiaannya dia. Mungkin dari persepsi itu mungkin Januari karena awal tahun. Mungkin beda lagi kan? Menemukan multi interpretasi gitu. Inilah kepiawaian penyair dalam menciptakan pemaknaan yang berbeda bagi siapa yang mendengar atau membacanya. Gitu. Mungkin kita akan langsung todong aja penyair ini, kenapa Januari Bapak Bedu? Waktunya kita punya lagi 10 menit aja Bapak itu. Ini puisi ini tentang rasa kita ini sebenarnya puisi anniversary ya. Anniversary ya. Aduh, ketemu jawabannya kan. Kalau saya tadi nampak itu nanti kan ini malah itu baca sedikit itu di PP, pengalaman pribadi. Ya betul. Nah ini jadi bulan Januari itu bulan spesial, gitu ya, bulan spesial saya dengan istri saya. Gitu. Itu jadi kenapa saya menunggu matahari ya? Matahari itu kan identik sumber kehidupan. Jadi kita menunggu sumber kehidupan. Ada simbol, ada lambang di sana. Pokoknya setiap Januari itu bulan yang memang benar membuat kita bahagia gitu. Saya dan istri saya gitu ya. Nah ini mungkin yang sengaja saya jadikan satu itu matahari dan bulan gitu ya. Selalu kutunggu matahari bulan Januari gitu. Jadi matahari itu sumber kehidupan, ya mungkin bulan itu kesejukan gitu kan. Jadi kalau saya pribadi istri itu kan menyejukkan, benar nggak? Istri itu bisa aja saya hilangkan bulannya, menunggu matahari Januari gitu. Tapi kenapa saya tetap isi bulan, karena Januari sudah mewakili bulan.
Kan di situ bulan yang memang benar bulan atau bulan ke Bulan Januari Lain, gitu. Seperti itu ya, singkatnya seperti itulah. Oke. Mungkin kalau orang lain bacanya tidak ada yang nyangka seperti itu gitu. Iya. Ada makanya mau diinterpretasi ya. Pasti bulan Oke. Januari pasti Iya. yang bulan Januari sampai Desember gitu ya. Iya. Oke Kak Fajar, karena waktu ini mungkin ada adik ikut PDD enggak? Apa itu? Pelatihan dasar teater ikut enggak? Oh Oh tidak. tidak. Ada program? Belum ya? Belum ada ya? Belum. Mungkin istrinya ini yang kan yang ya. Iya, ketua UKM teater. Program teater. Tahu istrinya? Enggak. Proplok kita Belum. Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Iya. ini Iya. suaminya. Oke Kak Fajar, episode Barong di Rumah. Itu tadi kita sastra episode 30 ya. Kita memperbincangkan banyak hal dari puisi. Dari puisi akan banyak kita mendapatkan sesuatu untuk dibagikan, baik itu pemaknaannya, teori penciptaannya, mengkritisinya, dan bagaimana untuk meregenerasinya. Itu yang terpenting bagi kita. Sebab saya kasih alasan pertama tadi saya katakan bahwa penyair di Buleleng bisa dihitung dengan jari. Sedangkan sekarang pemerintah sudah melek dan menjadikan sastra masuk kurikulum. Dan ini perlu persiapan matang dari kita, terutama oleh mahasiswa sebagai calon pendidik dan juga generasi sebelumnya. Oke, salam kita sastra, puisi membasuh jiwa yang baru. Baik, fans setia